semua, saya Zikra Naila Kanza. Sekarang ini saya sedang berada di Taman Ismail Marzuki atau biasa dikenal dengan TIM. TIM ini adalah sebuah pusat budaya dan juga kesenian yang terletak di Jakarta atau lebih tepatnya di Jalan Cikini Raya nomor 73. Taman Ismail Marzuki dapat ditempuh menggunakan transportasi pribadi maupun transportasi umum seperti KRL, Transjakarta, ataupun Jaklingko. Jika kalian menggunakan KRL, kalian bisa turun di stasiun terdekat yaitu stasiun Cikini, dilanjut dengan jalan kaki sekitar 1,5 km. Tetapi jika kalian tidak ingin jalan kaki, kalian bisa turun di stasiun Gondang Dia, dilanjut dengan naik Jaklingko nomor JAK 10A. Atau bagi kalian yang ingin naik Transjakarta, kalian bisa naik 5M yaitu Kampung Melayu Tanah Abang via Cikini atau 6H Lebak Bulus Senen dan turun di halte Taman Ismail Marzuki. Tiket masuk ke area Taman Ismail Marzuki ini gratis ya teman-teman, hanya saja memang ada pagelaran dan pameran yang perlu reservasi terlebih dahulu. Gak perlu lama-lama, yuk kita explore. Jadi pada awalnya, di tahun 1968, Presiden Soeharto ingin membangun sebuah pusat kebudayaan yang dapat menampilkan kemajuan seni dan budaya di Indonesia. Salah satu tujuan dari pembangunan TIM adalah untuk membuat fasilitas yang memungkinkan pertumbuhan di bidang seni, musik, teater, dan seni rupa di Indonesia. Taman Ismail Marzuki diresmikan oleh Ali Sadikin pada tanggal 10 November 1968. Tempat ini diberi nama Taman Ismail Marzuki untuk menghormati seorang komponis dan pencipta lagu terkenal dari Indonesia bernama Ismail Marzuki. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan musik di Indonesia. TIM juga menjadi tempat bagi komunitas dan kelompok seni untuk berkumpul dan membuat sesuatu. Arsitek terkenal Yori Antar pada awalnya membangun TIM dengan konsep yang menggabungkan budaya Indonesia dengan arsitektur modern. Selama beberapa dekade, Taman Ismail Marzuki ini mengalami perbaikan dan renovasi untuk menyesuaikannya dengan perkembangan zaman dan tuntutan seni modern. Nah teman-teman, sekarang ini saya sudah berada di depan gedung parkir Taman Ismail Marzuki, di mana di atas bagian atas itu tuh ada ruang terbuka hijau, tapi memang saat ini belum dibuka untuk publik. Dan jadi jika kalian membawa kendaraan pribadi, kalian bisa menitipkan di gedung parkir Taman Ismail Marzuki ini. Untuk tarif parkirnya sendiri, untuk pengguna motor itu seharga Rp2.000 untuk 1 jam pertama dan jam berikutnya. Kalau untuk mobil itu Rp5.000 untuk 1 jam pertama dan Rp4.000 untuk jam berikutnya. Taman Ismail Marzuki ini memiliki beberapa tempat yang bisa kalian explore, yaitu ada gedung Ali Sadikin, lalu ada gedung Trisno Sumarjo atau lebih dikenal dengan Planetarium, lalu ada Teater Jakarta. Di sebelah Teater Jakarta ada Geraha Bakti Budaya, dan juga ada Galeri Usman Effendi. Nah teman-teman, sekarang saya sudah berada di depan gedung Ali Sadikin, di mana di dalamnya itu banyak berbagai fasilitas. Salah satunya itu perpustakaan yang sangat populer dan menjadi spot favorit para muda-mudi di Indonesia. Nah di sebelah saya ini ada patung Ismail Marzuki. Nah, gaya arsitektur gedung ini ada fakta uniknya loh, di mana gedung yang berundak-undak seperti piano itu terinspirasi dari not balok lagu Rayuan Pulau Kelapa karya Ismail Marzuki. Di dalam gedung Ali Sadikin juga ada berbagai fasilitas, mulai dari perpustakaan Jakarta. Perpustakaan ini punya suasana yang nyaman dan trendy dengan desain interior yang bertema Japanese Scandinavian. Di sini terdapat banyak koleksi buku sebanyak 187 eksemplar buku dan 169 eksemplar buku sastra dari berbagai penjuru dunia.
Di dalam perpustakaan ini juga tersedia ruang broadcast dan coworking space nih teman-teman. Jadi cocok banget buat kalian yang mau kerja atau ngerjain tugas tapi nggak mau di rumah aja. Di Gedung Ali Sadikin juga terdapat Galeri Sindu Darsono Sujojo dan Galeri Emiria Sunasa. Di sini tempat kalian bisa lihat beberapa pameran para seniman. Di gedung ini juga ada area F&B dan juga ada vending machine-nya. Jadi kalau kalian lapar bisa banget beli makanan di sini. Nah, di bagian belakang gedung Ali Sadikin ini ada Galeri Osman Effendi, di mana galeri ini disiapkan untuk memamerkan berbagai pameran seni rupa. Bangunan ini tingginya langit-langitnya sekitar 9 meter, jadi memungkinkan berbagai karya seni dapat dipamerkan di tempat ini. Jadi bagi kalian yang ingin memamerkan hasil karya kalian, kalian bisa ke Galeri Osman Effendi. Gedung ini memiliki luas 210 meter persegi dan tingginya sekitar 9 meter. Nama gedung ini diambil dari seorang pelukis asal Indonesia yaitu Osman Effendi yang banyak menghasilkan karya dengan aliran abstrak konstruktif yang legendaris. Galeri Osman Effendi ini disewakan bagi para seniman yang ingin menggelar pameran. Jadi pameran di sini bersifat kontemporer ya teman-teman. Kebetulan di sini sedang ada pameran dari IKJ yang bertema Now and Then, di mana pameran ini mengekspresikan isu-isu di zaman sekarang. Nah, sekarang ini saya sedang berada di Gedung Trisno Sumarjo atau lebih dikenal dengan Planetarium. Selain perpustakaan yang ada di Gedung Ali Sadikin, Planetarium ini juga menjadi salah satu spot favorit di Taman Ismail Marzuki. Tapi sayangnya planetarium ini masih dalam proses revitalisasi dan belum pasti kapan beroperasi kembali. Planetarium ini dibangun untuk menambah wawasan masyarakat terhadap sains, khususnya benda langit dan luar angkasa. Planetarium ini pernah menjadi salah satu planetarium terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Planetarium memiliki 500 kursi dan menjadi planetarium pertama di kawasan Asia Tenggara. Meski planetarium ini belum ada kabar untuk beroperasi kembali, pengelola tetap berusaha menyajikan ragam kegiatan yang berkaitan dengan astronomi di kawasan Taman Ismail Marzuki. Walaupun planetarium masih belum dioperasikan kembali, area gedung ini masih cukup sering dikunjungi. Salah satu spotnya itu ada di Promenade Planetarium, di mana di sana kita bisa duduk sambil ngobrol-ngobrol santai dan ditemani dengan ikan-ikan di kolam. Oke, sekarang saya sudah berada di depan Gedung Graha Bakti Budaya, di mana tempat ini sering menjadi tempat pagelaran seni dari berbagai genre, mulai dari pop sampai kontemporer. Gedung ini memiliki fasilitas panggung yang megah dan fasilitas tribun dengan kapasitas 954 kursi. Di sebelah Graha Bakti Budaya ada Teater Jakarta juga. Teater Jakarta ini punya 2 ruang teater, yaitu teater kecil dan teater besar yang digunakan sesuai dengan acara dan kapasitas penontonnya. Taman Ismail Marzuki menyediakan beberapa amenitas yang mendukung, seperti masjid, ruang terbuka hijau, area untuk makan, dan toilet yang ramah untuk disabilitas. Masjid yang ada di Taman Ismail Marzuki ini bernama Masjid Amir Hamzah, di mana nama masjidnya itu diambil dari sastrawan yaitu Amir Hamzah untuk mengenang tokoh yang menjadi pahlawan tersebut. Masjid ini terletak di bagian belakang Taman Ismail Marzuki. Masjid ini dulunya sering berpindah tempat, mulai di samping planetarium, lalu pindah ke basement, dan akhirnya pindah ke tempat awal berdiri semenjak direvitalisasi atau lebih tepatnya pada tahun 2019.
Desain arsitektur masjid ini juga sangat menarik, tidak seperti masjid pada umumnya yang berkubah. Taman Ismail Marzuki juga memiliki banyak papan informasi terkait denah destinasi, papan informasi terkait event yang akan diselenggarakan, dan juga beberapa papan petunjuk yang ada di beberapa persimpangan. Di beberapa tempat juga menyediakan vending machine, dan bahkan ada penyewaan powerbank juga loh. Oh iya teman-teman, sekedar informasi, pengelola dari Taman Ismail Marzuki ini ada 2 loh, yaitu dikelola oleh Jakpro dan juga ada unit pengelola Taman Ismail Marzuki. Nah, gimana? Menarik banget kan tempat-tempat yang ada di Taman Ismail Marzuki? Di sini kita bisa melihat berbagai pameran atau hanya sekedar melepas penat aja. Taman Ismail Marzuki juga sering mengadakan pagelaran seni, jadi kalian bisa update terus di Instagramnya, yaitu @tim.cikini. Jadi itu dia tempat-tempat menarik yang ada di Taman Ismail Marzuki ini. Jangan lupa untuk berkunjung ya. Saya Zikra Naila Kanza, pamit undur diri. Sampai jumpa.